Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, satu dinul Islam, satu akidah Islam, satu tujuan yang sama-sama mengharapkan gelar tertinggi di sisi Allah, gelar abadi, gelar bergengsi di sisi Allah, yakni mardatillah. Tidak ada gelar yang sebergengsi selain ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sama-sama juga mengharapkan satu tempat abadi, satu tempat tertinggi, satu tempat bergengsi di sisi Allah, yakni Jannatul Na'im, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur hadirin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan lembaran-lembaran tahun 2024 Masehi ya. Semoga nanti di tahun ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, kemudian diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa sabar dan tabah melaksanakan ibadah di bumi yang tercinta Indonesia ini. Dan bersyukur pula hadirin, di waktu-waktu yang awal ini, di tahun 2045, kita akan ditegur oleh Allah, kita akan diberikan semacam ujian yang begitu berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemajuan dan kemakmuran negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tanggal 14 Februari nanti kita akan menentukan para pemimpin yang akan memimpin bangsa ini. Jangan lupa di setiap malam kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari fitnah duhaimah atau fitnah kepemimpinan yang lainnya yang membawa kita ke jurang kehancuran. Nauzubillah min dzalik. Hadirin, bersyukur pula kita masih bisa dan harus bisa menjaga waktu. Karenanya izinkan khotib menyampaikan bagaimana pentingnya menjaga waktu yang sudah kita jalani di tahun-tahun berikutnya dan menjaga waktu di 2045 nanti, di 2025 nanti. Hadirin, hari demi hari makin terus berlalu. Demikian juga minggu, bulan, bahkan tahun. Kita apakah sebagai individu terhitungnya ataupun masyarakat dalam hari-hari yang berlalu itu senantiasa mengisi lembaran-lembaran yang setiap tahun kita akan tutup kembali. Kemudian kita akan buka kembali lembaran baru itu di tahun berikutnya. 2023 kita sudah tutup lembaran baru, kita buka lembaran baru di 2024. Hadirin, lembaran-lembaran itu sesungguhnya adalah sejarah hidup kita yang amat terperinci, detail, dari mulai bangun, tidur sampai bangun lagi. Tidak terlupakan oleh dua malaikat Raqib wa Atid, dicatat semuanya. Dan itulah kelak yang akan disodorkan kepada kita, apakah kita sebagai individu ataukah kita sebagai masyarakat, apakah kita sebagai pejabat, negarawan, politisi, apakah kita sebagai tukang sampah sekalipun, akan disodorkan sambil kita suruh membaca Iqra kitabak. Kata Allah dalam surat Al-Isra,
Iqra kitabak, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah lembaranmu, kata Allah. Bacalah kitabmu, cukup kamu saja hari ini yang melakukan perhitungan atas diri. Camkan surat ini, surat Al-Isra ayat 14. Jadi bukan orang lain yang akan membaca amalan-amalan kita. Kita, apakah sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu hadirin, dari ayat itu kemudian ada kesimpulan dari para ulama bahwa Al-Quran sebenarnya adalah buku pertama yang menegaskan bahwa bukan hanya individu tetapi juga bangsa dan masyarakat mempunyai hukum dan prinsip yang menentukan bagaimana bangun, jatuhnya atau runtuh dan bangkitnya sebuah masyarakat, bangsa ataupun individu. Sehingga hadirin, manusia sebagai individu atau kelompok akan harus bertanggung jawab, atas diri dan masyarakatnya. Mari kita lihat dalam surat Al-Jasiyah ayat 28, Allah menegur kepada kita, wa tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut di hadapan Allah. Setiap umat akan dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Kalaulah saat ini kita merasa berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, maka hakikatnya waktu yang mengapit kita merupakan umur yang kita jalani. Kita hari ini berada di waktu zuhur, kita diapit oleh waktu subuh dan waktu asar. Maka sesungguhnya waktu yang mengapit kita itu adalah umur yang kita jalani. Maka alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk diberikan umur panjang dari subuh sampai Jumat menjelang asar. Dan umur kita saat ini berada di waktu yang telah lalu dan yang akan datang. Itu yang harus kita perhitungkan. Ya Allah, mugi-mugi nanti waktu asar sampai maghrib kita diberikan umur panjang. Itu juga yang harus kita doakan. Gak usah neko-neko. Waktu yang telah lalu hadirin dapat diperbaiki dengan cara bertobat, dengan cara menyesal, dengan cara beristighfar. Bukankah hadirin melakukan istighfar, melakukan penyesalan, melakukan tobat tidak membuat kita merasa payah, tidak lelah, tidak capek? Kenapa? Karena memang perbuatan bertobat itu bukanlah amalan jasad, tetapi amalan hati. Nggak capek, tergantung niatnya aja. Sedangkan waktu yang akan datang dapat kita perbaiki dengan cara mencegah diri kita dari segala perbuatan dosa. Dan lagi-lagi cara yang kita lakukan tidak berat, tidak payah, tidak usah kerja keras. Sebab melakukannya hanya meninggalkan dan melepaskan saja. Cukup dengan amalan hati, tidak disertai dengan anggota badan. Hadirin yang berbahagia, karenanya sekarang yang kita butuhkan hanyalah tekad, niat dan kerja keras yang kuat untuk meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat. Seperti yang Allah firmankan dalam surat yang setiap hari kita baca, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Al-Asr 1-3. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertaubat dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan menjadi lelah, menjadi capek dan menjadi letih. Persoalannya adalah bukan di situ. Yang ada adalah ketika usia kita hari ini, usia kita berada di waktu yang terletak antara waktu yang lalu dan waktu yang akan datang. Masalahnya adalah ketika kita ingin bertobat, nyampe nggak ke waktu asar? Itu masalahnya. Nyampe nggak ke kita 2025? Nyampe nggak? Itu persoalannya. Jika kita menyia-nyiakan waktu tersebut,
waktu asar, waktu maghrib, waktu besok, waktu malam, berarti kita telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri kita. Sebaliknya, jika kita menjaga dan merawat waktu kita dengan cara memperbaiki masa lalu dan masa yang akan datang, niscaya kita akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Artinya, bisa jadi menjaga waktu yang sedang kita jalani justru lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Saya ulangi lagi, menjaga waktu yang kita jalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah lalu dan yang akan datang. Menjaga amalan-amalan yang sudah kita perbaiki, amalan sunnah, amalan wajib, lebih sulit daripada memperbaiki dosa dan maksiat. Itu bukan rahasia umum. Sebab menjaga waktu berarti mengharuskan diri kita melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak memberikan kebahagiaan untuk diri kita dan orang lain. Ketika kita sedang menjaga waktu, hadirin, maka sejatinya kita telah mengumpulkan bekal untuk akhirat. Yang jadi masalah adalah apakah bekal yang kita kumpulkan ini nyampe ke surga atau enggak? Itu masalahnya. Jangan-jangan bekal kita yang kumpulkan ini adalah seperti air di padang gersang, seperti fata morgana. Dikiranya kita punya amalan, ternyata enggak ada. Nauzubillah min dzalik. Hadirin, kesadaran seperti itu atau kesadaran menjaga waktu merupakan perintah Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau masyarakat sebelum mereka mengubah terlebih dahulu sikap mental mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Hadirin, dari ayat tersebut dapat dipahami mengapa kemudian para nabi, para rasul, para ulama, para habaib, dan orang-orang tua kita yang dahulu memulai langkah awal mereka dengan menanamkan kesadaran seperti ke dalam jiwa umat kita, ke dalam jiwa kita, atau menanamkan sikap mental untuk berubah, tidak stagnan, tidak berhenti, terus bergerak. Lalu yang kedua, para nabi juga menanamkan kesadaran untuk selalu memanusiakan manusia. Jangan menghardik, jangan membuli, jangan menggibah, jangan menjelek-jelekan dan sebagainya. Kemudian juga selain memanusiakan manusia, menjaga kehormatan manusianya. Kemudian yang ketiga juga, mengapa para nabi dan rasul selalu memahamkan, selalu menyadarkan kesadaran untuk selalu bertanggung jawab terhadap kondisi sosial lingkungan kita. Jangan tinggalin lingkungan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi kita yang magerin? Siapa lagi yang menjejer kita kalau bukan kita? Gak mungkin kita meminta orang-orang yang dari luar sana membuat pagar di lingkungan kita. Gak mungkin, yang ada rusak. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira." Allah berfirman, mengapa kamu tidak berjuang di jalan Allah sedangkan kaum yang lemah, tertindas, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak, memohon kepada Allah agar mereka diberi karunia, diberi pertolongan dan perlindungan dari sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, semoga pertanyaan dalam ayat ini menggugah kembali. Mari kita jaga lingkungan kita dari noda-noda orang-orang luar yang tidak jelas, yang tidak bertanggung jawab dalam berbagai lini kehidupan. Karenanya akhir kata hadirin yang berbahagia, jika saja kita sebagai manusia atau masyarakat mampu mengisi hari-hari yang berlalu dalam hidup kita atas dasar keadaan kesadaran di atas, maka insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan yang abadi sebagaimana Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yamini faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Ingatlah kata Allah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan siapa yang diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan oleh Allah sedikit pun.
Nanti di akhirat semoga kita dan pemimpin kita diberi kitab suci di tangan kanan kita dan menjadikan kita tempat surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman 'adada ma ahatta bihi ilmu wa hatta bihi qalam wa ahsahu kitab waradallahu ma'an Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilayha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin ya Allah waj'al al-mauta rahatan lana fi kulli syarrin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbana ila ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Hayya 'alas salam.